Bab 76 Pengawal Wanita Pribadi. Qin Haodong mendatangi gadis itu. Ia mengulurkan tangan kanannya, meletakkannya di titik akupuntur Bai Hui yang terletak di atas kepalanya. Ia kemudian menyalurkan ki sejati kayu hijau ke dalam dirinya, untuk membantunya mengurangi kekuatan pil penguat kecil. Saat ki sejati mengalir ke dalam tubuhnya, Qin Haodong dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis itu memiliki tulang yang cemerlang dan meridian yang lebih luas daripada orang normal. Dia jelas memiliki bakat dalam berlatih seni bela diri. 10 menit kemudian, dengan bantuan Qin Haodong, hambatan kultivasi yang telah mengganggu gadis itu sejak lama, berhasil ditembus dengan mudah, langsung mencapai tahap awal alam ke-9 kekuatan terbuka. Sambil merasakan ki sejati yang kuat di tubuhnya, gadis itu merasa gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur dan membungkuk dalam-dalam kepada Qin Haodong, sambil berkata, "Kakak, bisakah kamu menerimaku sebagai murid?" "Apa maksudmu?" Qin Haodong bertanya dengan ragu, dan dia tidak bisa memahami apa yang ingin dia ungkapkan untuk sementara waktu. Pada mulanya, orang gila itu telah meramal nasibku, katanya aku akan menemui hambatan pertama dalam hidupku saat kultivasiku mencapai alam ke-8 dari kekuatan terbuka, yang tidak akan dapat ditembus jika aku tidak bertemu dengan seorang penolong yang hebat. Lebih tepatnya, jika ada seseorang yang dapat membantu saya menembus kemacetan, dia akan menjadi dermawan saya yang hebat. Dia meminta saya untuk tetap bersama dermawan saya sehingga saya dapat memperoleh kesempatan besar. Qin Haodong merenung dalam hati, betapa orang gila itu benar-benar seorang guru besar, mampu secara akurat menghitung apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Dia memikirkannya, meskipun Divine Mercenaries memiliki kekuatan tempur yang kuat, mereka semua adalah laki-laki, kemampuan mereka untuk melindungi Lin Momo tidak sempurna, terutama di malam hari. Malam ini adalah contoh yang paling jelas. Dalang di balik percobaan pembunuhan itu belum terungkap, serangan lain untuk mengakhiri hidup Lin Momo bisa saja terjadi lagi kapan saja. Oleh karena itu, sangatlah ideal jika gadis yang terlihat itu bertindak sebagai pengawal Lin Momo. Baiklah, mulai sekarang, kau akan mengikutiku, namaku Qin Haodong, dan aku seorang dokter, kau bisa memanggilku bos mulai sekarang. Yao Qianqian berterima kasih pada bos. Gadis itu berkata dengan hormat kepada Qin Haodong. Jika tidak ada yang lain, silakan ikut aku akan mencari tenaga profesional untuk membantumu membangun kembali panti asuhan. Terima kasih, bos. Yao Qianqian sangat gembira. Meskipun dia memiliki keterampilan kultivasi dan mencuri yang baik, dia tidak tahu apa-apa tentang membangun kembali rumah. Tidak ada bakat yang relevan di panti asuhan. Akan sangat sempurna jika Qin Haodong dapat menemukan beberapa profesional untuk melakukan ini. Dia tidak membawa banyak barang. Setelah mengemasi sebagian barangnya, dia meninggalkan panti asuhan bersama Qin Haodong. Setelah kembali ke villa nomor 6, Qin Haodong meminta Yao Qianqian untuk memilih kamar untuk ditinggali, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Dia membutuhkan cincin penyimpanan untuk mengenalinya sebagai pemilik sesegera mungkin, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah menutup pintu, dia memegang cincin penyimpanan di telapak tangannya. Dia tidak memperhatikannya dengan saksama saat berada di kamar Yao Qianqian tadi. Sekarang dia harus memperhatikannya secermat mungkin. Cincin itu seluruhnya berwarna abu-abu dan tampak biasa saja. Dengan pengamatan yang cermat, ia dapat melihat ada pola dekoratif di sepanjang dinding bagian dalam cincin itu. Jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan mengenalinya, tetapi Qin Haodong bisa. Itu adalah teks kuno dari dunia kultivasi, yang diterjemahkan ke dalam teks modern. Negeri Peri. Meskipun dia bisa membacanya, Qin Haodong masih tidak tahu apa artinya. Apakah cincin penyimpanan ini berasal dari sekte bernama Fairyland atau kekuatan overpower lainnya? Ia tidak dapat memahami apa maksud tulisan itu, meskipun ia telah memperhatikannya selama setengah hari. Pada akhirnya, ia tidak memikirkannya lagi, dan membiarkan cincin itu mengenali pemiliknya secara langsung. Dia menyelimuti cincin itu dengan kekuatan roh yang kuat. Karena ini adalah benda tanpa pemilik, mudah untuk mengenalinya sebagai pemiliknya. Setelah kilatan cahaya, cincin itu menghilang. Di jari tengahnya, pola lingkaran hitam muncul. Qin Haodong memandang cincin itu dengan kekuatan spiritualnya dan segera memasuki ruang kosong. Awalnya ia menaruh harapan besar pada cincin penyimpanan ini, berpikir bahwa ia bisa mendapatkan pengalaman dan seni dari para pendahulu. Namun, ketika ia masuk ke dalam, ia terkejut karena tidak ada apa-apa. Satu-satunya penghiburan adalah bahwa ruang cincin penyimpanan ini sangat besar, hampir 100 meter kubik, sedangkan cincin kehidupan sebelumnya hanya puluhan meter kubik. Qin Haodong sedikit kecewa setelah melihat ini. Kultivasinya telah mencapai ranah ke-9 dari kekuatan luar biasa, tetapi yang dia kultivasikan adalah Xiu Zhenggong, yang membutuhkan ki spiritual dalam jumlah besar. Jika dia tidak bergantung pada kekuatan luar seperti material langka dari langit atau bumi, batu spiritual dan sejenisnya, sulit baginya untuk membangun fondasi kultivasi. Namun,
dia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Apapun itu, akan lebih mudah sekarang karena dia memiliki cincin penyimpanan. Dia bisa menyimpan barang-barangnya, yang biasanya dia bawa dan gunakan, seperti bahan obat-obatan, ke dalam cincin penyimpanan ini. Ketika membereskan barang-barangnya, dia akhirnya mengetahui bahwa dia sendiri menjadi miskin. Meskipun beberapa jam sebelumnya di aula utama ia telah memperoleh 130 juta dengan berjudi batu, ia telah menghabiskan hampir semua uang itu dalam sekejap mata. Sekarang ia hanya memiliki tidak lebih dari 100.000 yuan di sakunya. Pada pagi hari kedua, ketika Qin Haodong bangun, Yao Qianqian sudah menunggu di pintu. Melalui kultivasi dari malam sebelumnya, ranah ke-9 dari kekuatan luar biasa yang baru saja dicapainya tampaknya sudah mantap, jadi napasnya stabil dan kuat. Mereka pergi bersama ke Villa Lin. Begitu mereka memasuki halaman, Aks dan Whip mendatangi mereka. "Bos, maaf, kami gagal menjalankan tugas kami tadi malam, tolong hukum kami." Tadi malam, ketika mereka bergegas ke Villa Lin, mereka baru tahu bahwa orang-orang di rumah itu sudah terkesiap karena asap. Untungnya, asapnya tidak terlalu beracun, hanya membuat orang tertidur sebentar. Meskipun mereka lebih takut daripada terluka, mereka tetap berkeringat dingin. Merasa kasihan dengan permintaan Qin Haodong, mereka ingin mengakui kesalahan mereka dan meminta hukuman, jadi mereka datang ke sini pagi-pagi sekali. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, aku tahu segalanya, dan aku tidak menyalahkanmu." Dia memperkenalkan Yao Qianqian kepada mereka berdua, ini adalah anggota baru dari perusahaan keamanan ayah kita, juga salah satu dari alam ke-9 di antara para penjaga keamanan. Nanti, dia akan bertanggung jawab untuk melindungi Momo dan si kecil sebagai pengawal mereka, jadi akan lebih baik jika kalian bekerja sama untuk menjalankan misi di dalam dan di luar. Terima kasih bos. Aks dan Whip menyapa Yao Qianqian setelah mengucapkan terima kasih kepada Qin Haodong. Jelas, mereka tidak mengenali bahwa dia adalah pria kulit hitam tadi malam. Mereka menyambut hangat kedatangan Yao Qianqian. Karena perbedaan jenis kelamin, pada malam hari, diputuskan bahwa Divine Mercenaries hanya dapat melindungi bagian luar, yang menambah kesulitan perlindungan mereka. Akan jauh lebih baik jika seseorang dapat melindungi bagian dalam villa sebagai pengawal. Kemudian, Qin Haodong membawa Yao Qianqian ke Villa Lin dan memperkenalkannya kepada Lin Momo dan orang lain. Lin Momo sangat ketakutan setelah mengetahui kejadian dikalahkan oleh knockout drop. Untungnya, si kecil dan dirinya tidak terluka. Karena itu, pengawal wanita yang baru saja diperkenalkan Qin Haodong diterima dengan sangat baik olehnya. Terlebih lagi, Yao Qianqian adalah gadis yang berpenampilan cukup baik dan memiliki sikap yang tulus, yang sangat cocok dengan temperamennya. Dia dengan hangat menarik Yao Qianqian ke dalam villa dan menata kamarnya. Karena bentuk tubuh mereka hampir sama, dia menemukan banyak baju dan sepatu baru untuk Yao Qianqian sebagai hadiahnya. Si kecil sangat menyukai Yao Qianqian dan terus memanggilnya Bibi. Ketika Damao dan Ermao mencium bau napas Yao Qianqian, mereka menggonggong padanya dari waktu ke waktu, yang dihentikan oleh Qin Haodong. Kemudian, Qin Haodong memberikan batu giok hijau Raja Es kepada si kecil. Namun, kali ini Lin Momo menyimpannya. Setelah sarapan, semua hal dalam keluarga Lin kembali normal seperti sebelumnya. Di bawah perlindungan Yao Qianqian, Lin Momo mulai bekerja. Pada saat yang sama, ada banyak hal yang terjadi di kota Jiangnan. Melalui interogasi yang tak terduga, unit kriminal tersebut membuat prestasi besar. Meskipun melibatkan naga bermata satu, Geng Meng tidak mengatakan sepatah kata pun. Meski begitu, Nalan Wuxia mengetahui melalui bawahannya bahwa dalangnya adalah Zhou Cui dan mengatur penangkapan semalam. Namun, Feng Tianda telah mempersiapkan diri dengan baik. Tidak lama setelah penangkapan orang-orang Menggang, dia mendapat berita dari polisi kriminal berkat orang-orang dari grup Feng. Zhou Cui yang dulunya kasar dan tidak masuk akal, sangat ketakutan setelah mengetahui betapa seriusnya masalah itu. Dia tahu bahwa Huaxia bukanlah Burma, jika sesuatu terjadi, bahkan saudaranya tidak dapat melindunginya. Oleh karena itu, dia segera meminta Feng Tianda untuk mengatur pengirimannya kembali ke Burma. Fakta membuktikan bahwa apa yang dilakukannya benar. Tak lama setelah kepergiannya, Nalan Wuxia membawa orang-orang ke grup Feng tetapi sia-sia. Zhou Cui telah kembali ke Burma. Polisi Huaxia tidak dapat menemukan solusi yang baik saat ini. Feng Tianda merasa sangat lega setelah memulangkan pacarnya yang konyol dan jelek itu. Beberapa hari ini dia telah ditipu oleh Zhou Cui yang membuatnya tak tertahankan. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan pengorbanan terbesar demi kepentingan keluarga Feng. Dari lubuk hatinya, dia membenci wanita ini. Jika bukan karena Zhou Cui yang menginginkan dua anjing Qin Haodong, dia tidak akan kehilangan mukanya dan hampir semua uang yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Untungnya, wanita yang kacau ini akhirnya diusir.
Dia mengerahkan seluruh energinya ke pameran batu asli di aula tengah. Tak lama setelah membuka pintu di pagi hari, bawahannya datang melaporkan bahwa banyak orang dengan batu judi datang ke aula batu asli bersama anjing mereka. Tadi malam, Qin Haodong menggunakan anjingnya untuk mengambil batu permata mentah dan telah memenangkan 3 permainan, sebuah fakta yang telah menyebar di kalangan batu judi. Banyak orang dengan sikap, ayo coba, membawa anjing mereka. Selama beberapa waktu, aula batu asli hampir menjadi tempat pameran anjing yang terkenal. Berbagai jenis anjing terkenal berkumpul bersama. Golden Retriever, Husky, Labrador berkumpul bersama, dan bahkan 2 di antaranya membawa babi peliharaan mereka, karena konon babi memiliki indera penciuman yang lebih tajam daripada anjing. Feng Tianda langsung panik. Dia tidak tahu apakah anjing-anjing ini memiliki kemampuan yang mirip dengan Damao dan Ermao, tetapi jika memang demikian, Feng Jiaxuan akan bangkrut. Ia bergegas mengeluarkan peraturan darurat. Pada awalnya, ia melarang semua anjing memasuki aula batu asli. Kemudian, ia berpikir bahwa itu tidak sempurna, dan ia mengubahnya, melarang semua makhluk non-manusia memasuki aula tersebut. Dia merasa lega setelah mengusir semua jenis anjing dari aula batu asli. Namun sebelum ia sempat pulih, tiba-tiba tersiar kabar di dunia batu judi bahwa semua batu akik mentah milik Feng Group adalah palsu, tidak ditemukan batu giok yang bagus setelah dibuka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa permainan judi tadi malam adalah tontonan bagus yang dibuat oleh grup Feng. Padahal, pemuda yang membawa anjing itu adalah salah satu pembantu mereka, yang tujuannya adalah untuk menipu semua orang. Awalnya Feng Tianda tidak memperdulikannya, ia menganggap rumor tersebut menggelikan. Namun, dengan dibukanya aula batu permata mentah, banyak pelanggan memilih batu-batu tersebut dan membukanya di tempat kejadian. Yang mengejutkannya, tidak seorang pun dari mereka dapat membuka batu giok yang harganya bisa mencapai 3 kali lipat dari harga yang mereka bawa. Hampir semuanya merugi karenanya. Hasil seperti itu memperkuat penyebaran rumor itu, yang menyebar semakin luas seiring berjalannya waktu. Akhirnya, tidak ada yang datang ke aula grup Feng, tetapi malah pergi ke grup Lin. Dalam waktu kurang dari 1 hari, situasinya telah berubah drastis. Meskipun tidak ada pelanggan di aula Feng, grup Lin penuh sesak, yang membuat Feng Tianda kesal, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Di luar aula tengah, di bawah operasi teliti Nalan Wushuang, perusahaan keamanan Dedi menjadi berita utama di setiap media di kota Jiangnan. Perusahaan keamanan Dedi telah melakukan upaya luar biasa, dan penjahat asing ditangkap di Huaxia. Wanita dirampok, perusahaan keamanan Dedi melindungi keselamatan mereka. Perusahaan keamanan Dedi, sebuah jet tempur dari komunitas keamanan lepas landas. Di forum-forum dan postingan di setiap situs web besar, semua berita tentang Dedi Security Company juga telah menjadi berita utama, yang menyebabkan kekhawatiran luas di masyarakat. Hal-hal ini tidak menarik perhatian Qin Haodong. Saat ini, dia membawa anak kecil itu ke pintu masuk museum seni di selatan Sungai Yangtze dan bersiap untuk berpartisipasi dalam kontes menyanyi anak-anak prefektur. Bab 77 kompetisi ayah dimulai. Sesuai waktu yang ditentukan, Qin Haodong pergi ke pintu masuk galeri selatan Sungai Yangtze bersama si kecil, namun tidak melihat gurunya, Wang Jiani. Setelah menunggu beberapa saat, ayah dan anak itu melihat Wang Jiani datang dengan tergesa-gesa. "Nona Wang, kami di sini, di sini." Anak kecil itu melambaikan tangannya dan terus berteriak. Qin Haodong melihat wajah Wang Jiani muram dan ada bekas air mata di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menangis. Dia bertanya, "Nona Wang, apa yang terjadi?" "Tidak, tidak ada apa-apa, aku bangun agak terlambat, maaf." Wang Jiani berkata dan berhasil menunjukkan senyum lemah, namun dipaksakan. "Masuklah, Tang Tang adalah satu-satunya orang di kelas kita yang berpartisipasi dalam kompetisi ini." Qin Haodong mengangguk dan hendak berjalan ke galeri bersama anak kecil itu, ketika dia melihat sekelompok orang lewat. Di antara sekelompok orang itu ada sepasang suami istri setengah baya, salah satunya menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Di samping mereka, seorang wanita muda yang patuh menemani mereka. Setelah mereka, 7 atau 8 penjaga berpakaian jas hitam mengikuti. Wanita muda ini juga merupakan guru TK Gold Brand dan Jade Lift. Wang Jiani bertanggung jawab atas kelas 1 kelas menengah di TK tersebut, sementara dia bertanggung jawab atas kelas 2. Anak laki-laki kecil itu, yang bernama Wang Guan, adalah anak sekelas Zhao Yanyan, yang juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Orang-orang ini menjadikan bocah kecil ini, Wang Guan sebagai pusat, dan mengelilinginya hingga ke depan pintu. Ketika mereka sampai di seberang pintu, Wang Guan melihat bocah kecil itu dalam pelukan Qin Haodong dan berteriak, "Tang Tang, pulanglah, kejuaraan ini milikku." Mereka adalah anak-anak dari taman kanak-kanak yang sama, sering bermain bersama, jadi mereka saling mengenal dengan baik. Si kecil tidak yakin, "Wang Guan, kamu berbohong lagi, kenapa kamu harus menjadi juara?"
saya juara, saya tidak hanya bisa meraih juara pertama dalam kompetisi hari ini, tetapi saya juga akan menjadi juara di final. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada Nona Zhao. Wang Guan berkata dengan sangat tegas. Zhao Yaoyao di sampingnya berkata dengan nada menyanjung, kau benar, kau bernyanyi dengan sangat baik sehingga hadiah pertama pasti menjadi milikmu hari ini. Si kecil tidak senang dan berkata, Nona Zhao, Anda salah, Wang Guan adalah penyanyi yang buruk, seperti bebek, kue. Wang Jiani berkata kepada Zhao Yaoyao, Nona Zhao, kami hanyalah pengurus taman kanak-kanak, dengan membawa anak-anak untuk mengikuti perlombaan, kami tidak berhak menentukan siapa yang seharusnya menjadi juara pertama. Zhao Yanyan menatap Wang Jiani lalu kembali melirik Qin Haodong di sampingnya, tatapannya penuh penolakan. Kesempatan yang sangat langka untuk ikut serta dalam kompetisi ini, seharusnya digunakan untuk bergaul dengan orang tua yang kaya raya, tetapi pemuda di samping Wang Jiani ini tampaknya sama sekali bukan orang kaya. Meskipun Wang Guan memang seorang penyanyi yang buruk, ayahnya adalah Wang Hongbing, seorang pengembang properti besar yang terkenal di selatan Sungai Yangtze, yang telah setuju untuk menjual sebuah apartemen kepada Wang Guan dengan diskon 50%. Nona Wang, Anda tidak perlu mengatakan apapun, hari ini tempat pertama pasti milik Wang Guan, percaya atau tidak, tunggu saja. Tidak mungkin, kompetisinya belum dimulai, bagaimana kamu bisa yakin siapa yang akan mendapat juara pertama, lagi pula, teman sekelas kita, Tang Tang, pasti pandai bernyanyi. Sudah kubilang, tempat pertama haruslah untuk Wang Guan kita, kenapa kau masih repot-repot mengatakan hal yang tidak berguna? Wanita parubaya yang berbicara adalah ibu Wang Guan, Ma Hong. Tatapannya menyapu Wang Jiani dan Qin Haodong, lalu dia berkata dengan arogan, yang kita miliki adalah uang dan ayahku adalah wakil direktur Biro Kebudayaan, jika hadiah pertama hari ini bukan milik Wang Guan kita, mungkinkah itu milikmu? Wang Jiani berkata, Nona, kami datang ke sini untuk kompetisi menyanyi, bukan untuk memperebutkan siapa yang lebih kaya dari keluarganya, juara pertama adalah milik orang yang bernyanyi dengan baik, lagi pula, itu tidak tergantung pada kata-kata Anda, tetapi pada hasil akhir juri. Ma Hong tersenyum dan berkata dengan nada mencemooh, Hakim, mereka akan mengatakan apa yang kita minta, mereka semua dikendalikan oleh ayahku. Wang Hongbing berkata, baiklah, ayo masuk. Setelah mengatakan itu, puluhan orang memasuki aula dengan arogan. Wang Guan tidak lupa memprovokasi si kecil, dengan berkata, akulah juaranya, akulah juaranya. Si kecil jelas tidak senang. Dia merasa sakit hati dan berkata kepada Qin Haodong, Papa, apakah yang mereka katakan itu benar, Tang Tang tidak bisa mendapatkan hadiah pertama. Qin Haodong berkata, itu tidak benar, selama Tang Tang bernyanyi dengan baik, tempat pertama hari ini pasti milikmu. Bagus, aku harus bernyanyi dengan baik, aku harus menjadi yang pertama. Anak kecil itu kembali bersemangat. Nona Wang, ayo masuk, kata Qin Haodong sambil membawa anak kecil itu ke aula, diikuti Wang Jiani. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, mengapa mereka mendidik anak-anak mereka dengan cara seperti ini, Wang Jiani menggelengkan kepalanya sambil berjalan. Mengikuti kompetisi memang baik untuk perkembangan anak-anak, tetapi jika mereka memanjakan anak-anak mereka dengan cara seperti ini, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Qin Haodong berkata, jangan pedulikan itu, selama si kecil itu berkinerja baik, itu sudah cukup. Wang Jiani berkata, Tuan Qin, Anda harus mempersiapkan mental, karena orang tua Wang Guan pasti memiliki kekuatan besar. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat ini. Tang Tang ikut ke sini untuk merasakan kompetisi, mengenai hasilnya, itu tidak terlalu penting baginya, lagi pula, hari ini adalah uji coba, 10 kontestan teratas dapat mengikuti semifinal besok malam. Qin Haodong tersenyum tipis dan tahu bahwa Wang Jiani sedang memberinya peringatan. Tampaknya dia kehilangan kepercayaan diri agar Tang Tang mendapatkan tempat pertama. Jangan khawatir, Nona Wang, saya yakin juri bersikap adil, selama si kecil bernyanyi dengan baik, dia akan bisa memenangkan juara pertama. Wang Jiani membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Namun, dia jelas tidak setuju dengan pernyataan Qin Haodong. Qin Haodong tidak melanjutkan, tetapi berbalik dan berkata kepada si kecil, Tang Tang, lagu apa yang akan kamu nyanyikan hari ini? Si kecil berkata dengan sangat misterius, rahasia, tunggu saja dan kau akan mengetahuinya, Papa. Sangat misterius, kamu tidak ingin Papa mengetahuinya terlebih dahulu. Ya, ini satu-satunya rahasia untukmu, kata si kecil sambil tersenyum. Pukul 9 pagi, perlombaan dimulai tepat waktu. Si kecil berada di urutan ke-6, dan yang kelima di depannya adalah Wang Guan. Tak lama kemudian, giliran Wang Guan. Begitu ia muncul di panggung, tepuk tangan meriah dari penonton pun terdengar sebelum ia mulai bernyanyi. Lagu yang dinyanyikan Wang Guan adalah Little Naza yang sangat populer. Akan tetapi, Wang Guan menyanyikannya dengan cara yang sangat buruk, hampir saja merusak citra lagu tersebut di benak orang-orang yang hadir.
Ada yang di antara hadirin cemberut diam-diam, ada pula yang tak dapat menahan tawa, dan ada pula yang langsung menutup telinganya. Namun, Wang Guan di atas panggung sangat menikmati nyanyiannya sendiri dan bersemangat. Tidak ada sepatah kata pun dari keseluruhan lagu yang sesuai dengan nadanya. Akhirnya, ia selesai dan penonton merasa rileks. Di bawah bimbingan Wang Hongbing, keluarga Wang kembali bertepuk tangan dengan meriah, dan bersorak-sorai. "Papa, apa yang dia nyanyikan terlalu buruk untuk didengar," kata si kecil sambil mengerutkan kening. Qin Haodong berkata, "Tidak masalah, yang berikutnya adalah Tang Tang, dan Tang Tang akan menyanyikan lagu yang bagus untuk semua orang." Pada saat ini, pembawa acara di atas panggung berseru, "Silakan sambut peserta ke-6 Tang Tang." Lagunya adalah, "Aku Mencari Ayahku." Petik 2. Qin Haodong, yang berdiri di dekat panggung, terkejut. Dia tidak menyangka bahwa si kecil telah memilih lagu ini. Tidak heran dia ingin merahasiakannya darinya. Tang Tang melangkah ke atas panggung. Ia tidak pernah malu saat menghadapi penonton yang banyak dan ia bernyanyi dengan keras. "Saya tidak takut hujan, atau takut salju. Bahkan di tengah badai salju yang turun. Selama aku bisa melihatnya setiap hari. Betapapun tebalnya salju, aku tidak takut. Aku ingin menemukan ayahku. Kemanapun aku pergi, aku ingin ayahku." Suara anak kecil itu merdu, bernyanyi dengan penuh emosi. Dengan mata berlinang air mata, memikirkan ejekan anak-anak, kerinduan pada ayahnya, ia menangis sambil bernyanyi. Melihat anak kecil yang tampil dengan sepenuh hati di atas panggung, Qin Haodong dipenuhi rasa bersalah. Selama beberapa tahun terakhir, ia berutang terlalu banyak kepada putrinya, matanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Penonton yang hadir tersentuh oleh penampilan si kecil. Saat lagu berakhir, banyak orang yang menitikkan air mata. Setelah hening sejenak, terdengar tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Tidak ada yang salah tanpa perbandingan. Keduanya adalah pemain cilik yang datang untuk kompetisi, tetapi si kecil bernyanyi jauh lebih baik daripada Wang Guan tadi. Setelah turun dari panggung, bocah kecil itu masih meneteskan air mata di wajahnya, tetapi dia melompat ke pelukan Qin Haodong dengan riang. "Papa, lagu yang dinyanyikan Tang Tang untukmu, bolehkah aku mendapat juara pertama?" Qin Haodong mencium wajah mulus putrinya. Dia berkata dengan penuh kasih, "Tang Tang adalah yang terbaik, tempat pertama pasti milikmu." Wang Jiani tidak menyangka bahwa si kecil bisa tampil begitu baik sehingga dia berkata dengan gembira, "Tang Tang, kamu bernyanyi dengan baik, kamu akan menjadi bintang besar di masa depan." "Bintang besar seperti Ouyang Sanshan?" tanya si kecil sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. "Jauh lebih baik darinya," kata Wang Jiani. "Bagus, aku ingin menjadi bintang besar, aku ingin menjadi bintang besar." Si kecil tersenyum semakin bahagia. Di sisi lain Ola, Wang Guan tampaknya merasakan ancaman dari Tang Tang dan berkata dengan ragu kepada Ma Hong, "Bu, apakah saya masih bisa memenangkan kejuaraan?" Ma Hong berkata, "Tentu saja, kamu dari keluarga Wang, tidak peduli seberapa bagus mereka bernyanyi, itu sia-sia." Suatu pagi berlalu, semua 20 kontestan telah tampil di panggung. Sekarang tibalah saatnya keputusan dari para juri. Hari ini, seleksi tidak menggunakan cara penilaian langsung di atas panggung, tetapi penilaian dilakukan setelah semua penampilan selesai. Setiap juri menilai kontestan satu persatu dan kemudian dijumlahkan menjadi skor akhir. 7 juri berkumpul dan berbisik-bisik, wajah mereka tampak malu. Di antara total 20 kontestan cilik, 18 orang lainnya dapat dinilai dengan sangat mudah, tetapi sulit untuk menilai si cilik dan Wang Guan. Si kecil bernyanyi paling bagus. Dari segi kekuatan, dia tidak diragukan lagi adalah juara pertama di lapangan, tetapi Wang Guan berasal dari keluarga Wang. Meskipun nyanyiannya buruk, Wang Hongbing sudah menyapa para juri ini satu persatu sebelum kompetisi. Selain itu, kakek Wang Guan adalah wakil direktur Biro Kebudayaan, yang harus dihormati oleh orang-orang ini. Akhirnya, wasit membuat keputusan akhir. Sesuai rencana awal, ia mengumumkan bahwa Wang Guan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, dan kontestan nomor 6, Tang Tang berada di posisi kedua. Akan tetapi, ia melakukan hal itu melawan hatinya sendiri, tetapi membiarkan wakil wasit mengumumkannya di panggung. Wasit pengganti diam-diam tidak senang, tetapi dia tidak punya pilihan lain karena dia adalah wasit pengganti. Yang bisa dia lakukan adalah mematuhi aturan dan mengambil mikrofon untuk naik ke panggung. Untungnya, ia memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan telah melatih kemampuannya untuk mengatakan apa yang tidak ingin ia katakan. Hari ini setiap kontestan memberikan penampilan yang luar biasa, terutama Wang Guan. Jarang sekali di usia semuda ini dia memiliki gaya suara yang dalam dan serak, membawakan lagu anak-anak dengan sentuhan R&B. Setelah keputusan bulat, tempat pertama dalam kompetisi hari ini adalah kontestan nomor 5, Wang Guan.
Tepat setelah dia selesai berbicara, suasana langsung mendidih, bercampur dengan perselisihan dan keributan. Apa-apaan ini, tindakan yang sangat buruk, sangat mencurigakan. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa suara yang mengerikan itu adalah suara yang dalam dan serak, mungkinkah itu lebih salah lagi? Tidak ada satu kata pun yang selaras, bagaimana mereka bisa mengatakan itu terdengar seperti R&B, menurutmu siapa dirimu? Saya mendengar bahwa anak nomor 5 berasal dari keluarga yang sangat kaya, dan ayahnya adalah seorang pengembang real estate, tampaknya persaingan antara ayah dan anak sedang terjadi. Bab 78 Keterampilan Memanipulasi Pikiran. Wang Guan melompat saat mendengar hasilnya, dia berteriak kegirangan, "Wah, aku menang hadiah pertama, hadiah pertama." Wajah Wang Hongbing dan Ma Hong pun berubah bangga. Tidak ada yang mustahil saat berhadapan dengan keluarga mereka yang berkuasa. Putra mereka mungkin penyanyi yang buruk, dan gadis itu mungkin penyanyi yang baik, lalu bagaimana? Putra mereka harus memenangkan hadiah pertama. Tidak penting apakah dia pandai bernyanyi atau tidak, yang lebih penting adalah memiliki ayah yang hebat. Anak kecil itu langsung merasa tidak adil, dan bertanya, "Papa, apakah aku penyanyi yang buruk, kok aku tidak memenangkan hadiah pertama?" Wang Jiani menghela napas karena dia sudah menduga semua ini akan terjadi. Dia mencoba menghibur si kecil dan berkata, "Jangan bersedih, Tang Tang, tidak apa-apa, kamu tidak harus memenangkan hadiah pertama untuk lulus ujian, kamu bisa mengejarnya nanti." Senyum sinis muncul di sudut mulut Qin Haodong. Ini telah menjadi kontes, ayah yang baik, sekarang, tetapi untungnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi ayah yang lebih baik daripada dia, Kaisar Kayu Hijau. Dia berkata kepada si kecil, "Tang Tang, jangan khawatir, kamu sebenarnya pemenangnya, juri mengatakannya salah, sekarang, tunggu aku akan mengingatkan mereka." Setelah itu, dia menyerahkan anak kecil itu ke pelukan Wang Jiani. Lalu dia melangkah ke tempat hakim duduk. Dia berjalan ke arah kepala juri dan berkata, "Hasil Anda salah, penyanyi 6 adalah pemenangnya." Hakim tidak menyangka akan ada yang datang dan mempertanyakan keputusannya. Tentu saja, hasilnya bertentangan dengan keinginan mereka, tetapi mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun mempertanyakannya karena mereka memiliki kewenangan untuk mempertahankannya. Ia mengangkat dagunya dan hendak menceramahi orang yang berani itu, tetapi kata-katanya berubah tepat sebelum diucapkan. Ia berkata, "Kau benar, kami membuat kesalahan di tempat kerja, aku akan memperbaikinya sekarang juga." Ucapnya sambil melangkah ke atas panggung. Ia meraih mikrofon dari wakil kepala juri dan berkata, "Kami telah membuat kesalahan dalam hasil ini, pemenangnya adalah penyanyi nomor 6, Tang Tang." Semua penonton terdiam. Mereka tidak percaya bahwa ketua juri telah mengubah hasil yang baru saja diberikan oleh wakil ketua juri. Namun, hasil yang didapat kini lebih sesuai dengan harapan mereka, dan itulah yang mereka inginkan, hasil yang wajar. Tepuk tangan bergemuruh di tempat itu. Akulah pemenangnya, akulah pemenangnya." Si kecil menarik kegirangan, dan mencium leher Qin Haodong beberapa kali. Dia berkata, "Kamu ayah yang baik, ayah yang baik." Wang Jiani menatap Qin Haodong dengan heran. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Gampang, ketua juri juga orang yang sangat masuk akal, saya bilang dia salah, jadi dia naik ke panggung dan langsung mengoreksinya." Qin Haodong berkata dengan senyum nakal. Dia tidak akan pernah memberitahu gadis itu tentang bagaimana dia menggunakan keterampilan manipulasi pikiran. Manipulasi pikiran merupakan versi terbaru dari menyihir pikiran. Menyihir pikiran memungkinkan orang untuk mengungkapkan ide-ide terdalam, sementara keterampilan memanipulasi pikiran membuat orang lain melakukan apa yang dipikirkan. Karena ini sudah menjadi pertarungan antara ayah-ayah yang baik dan karena sang hakim takut akan kekuatan keluarga Wang, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatannya untuk menegakkan keadilan bagi anak kecil itu. Wajah Wang Jiani dipenuhi ketidakpercayaan, namun kebenarannya memang ada di sana. Keluarga Wang sekarang dalam kekacauan total karena hadiah pertama yang baru saja mereka menangkan dibatalkan. Wang Guan langsung berteriak. Dia memukul Wang Hongbing dan bertanya, "Kamu bilang aku pasti akan menjadi pemenang karena aku seorang Wang, lalu mengapa dibatalkan? Kenapa gadis sialan itu memenangkan hadiah pertama? Apakah karena dia lebih jago bernyanyi daripada aku?" "Jangan khawatir, Nak, aku akan memeriksanya." Wang Hongbing juga terkejut karena hakim yang disuapnya mengecewakan mereka. Dia berjalan ke kursi hakim dengan marah. "Ketua juri, apa yang terjadi, bukankah anak saya pemenangnya?" Hakim ketua menatapnya tanpa rasa takut, kendati kenyataannya dia adalah kepala keluarga Wang. Gadis kecil itu memenangkan hadiah pertama karena dia bernyanyi dengan baik, yang merupakan hasil yang paling dapat dibenarkan. "Apa, bagaimana dia bisa lebih baik dari anakku? Anakku adalah seorang Wang," kakeknya selalu memujinya karena nyanyiannya yang hebat. Meskipun Wang Hongbing marah, dia masih bisa berpikir rasional.
Dia mencoba memberitahu hakim bahwa mereka adalah keluarga Wang, dan ayah mertuanya adalah wakil direktur Biro Kebudayaan. Namun, kepala juri bersikap seolah-olah dia telah mengonsumsi obat bius. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Wang Hongbing, dan menjawab dengan marah, "Saya memperlakukan semua orang di sini dengan setara, termasuk keluarga Wang. Bagaimana mungkin putra Anda memenangkan hadiah pertama dengan kemampuan menyanyi yang buruk seperti itu? Apakah Anda pernah mendengarnya bernyanyi?" Wang Hongbing menjadi marah. Dia menunjuk ke arah hakim dan berteriak, "Berhenti berpura-pura, jangan lupa bahwa kemarin, kamu." Dia begitu marah hingga hendak mengungkap bagaimana dia menyuap hakim ketua kemarin. Wakil hakim ketua menghentikannya dan berkata, "Tenanglah, Tuan Wang. Akan buruk bagi kita semua jika Anda mengatakan itu." Wakil kepala hakim tidak tahu apa yang salah dengan hakim kepala tersebut, tetapi akan buruk bagi mereka semua jika skandal itu terbongkar. Jadi dia berusaha menghentikannya. Wang Hongbing memikirkannya sejenak dan mendapati bahwa itu benar. Ia melotot ke arah hakim kepala dan menahan amarahnya. Wakil juri berkata, "Tuan Wang, meskipun putra Anda bukan pemenang hari ini, saya dapat memberinya hadiah kedua. Ia dapat berpartisipasi di semifinal, dan saya yakin Anda tahu cara menjadikannya pemenang saat itu." Wang Hongbing tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihannya. Dia bersenandung dingin dan pergi ke keluarga Wang. Kemudian wakil ketua juri naik ke panggung untuk mengumumkan peringkat pemain lainnya. Wang Guan turun dari posisi pertama ke posisi kedua. Qin Haodong sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Dia bukan penyelamat. Yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan bahwa si kecil bisa diperlakukan dengan adil. Ketika dia mencabut manipulasi pikiran, hakim utama menggigil karena dia baru saja bangun dari mimpi buruk. Apa yang telah terjadi sudah terjadi. Dia telah membuat Wang kesal, dan sudah terlambat untuk menyesal. Dengan cara itu, kontes berakhir seperti lelucon, tetapi setidaknya hasilnya memuaskan. Si kecil disuruh menghadiri semifinal pukul 8 besok malam. Setelah memenangkan hadiah pertama hari ini, si kecil berjalan keluar dari gerbang museum seni dengan gembira bersama Qin Haodong. Wang Jiani juga merasa senang bisa bersama ayah dan anak perempuannya. Bagaimanapun, anak kecil itu adalah muridnya, dan dia pun berbagi kehormatannya. "Tang Tang, berusahalah semaksimal mungkin, aku yakin kamu bisa menjadi pemenang di final." Bagus sekali, Tang Tang akan menjadi pemenangnya, Tang Tang ingin menjadi bintang besar." Si kecil berteriak kegirangan dan berlari ke depan. Tiba-tiba sekelompok orang menghalangi jalannya. Kepala kelompok itu adalah Wang Hongbing dan keluarganya, dengan 7 pengawal lagi di belakang. Si kecil merasakan niat buruk orang-orang ini. Dia bergegas berlari kembali dan memeluk kaki Qin Haodong. Qin Haodong menggendong si kecil di tangannya dan menatap Wang Hongbing dan yang lainnya. Lalu dia bertanya, "Ada yang salah?" Ma Hong berkata, "Kamu mencuri hadiah pertama anakku, sekarang minta maaf padanya dan berjanji bahwa kamu tidak akan menghadiri kontes besok." Wang Guan masih muda, tetapi dia telah belajar bagaimana menjadi sombong dari orang tuanya. Dia berteriak bersamanya, "Dia mengambil tempat pertama dariku, sekarang minta maaf." Si kecil menjadi berani begitu dia dipeluk Qin Haodong. Dia berteriak balik dengan nada menantang, "Aku pemenangnya, kamu penyanyi yang buruk." Wang Jiani berkata, "Ibu Wang Guan, Anda salah, anak itu memenangkan hadiah karena dia memenuhi syarat. Itulah hasil yang diberikan oleh juri, bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain, Anda tidak berhak melarangnya mengikuti kontes besok." "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ma Hong sambil bertingkah seperti tikus tanah. Dia menunjuk wajah Wang Jiani dan berteriak, "Kami akan memanggilmu, Nona, jika kami menghormatimu, dan jika tidak, kamu tidak akan berarti apa-apa di hadapan keluarga Wang. Aku bisa memecatmu hanya dengan menelepon kepala sekolah. Bagaimana kamu bisa seperti ini, bukan begitu seharusnya seorang orang tua." Wang Jiani sangat marah hingga wajahnya memerah. Dadanya bergelombang hebat. Ma Hong terus berteriak dengan arogan, "Gadis muda, aku tidak butuh kau untuk mengajariku bagaimana menjadi orang tua, sekarang minggirlah atau aku akan memecatmu besok." Wang Jiani ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Qin Haodong menariknya ke belakangnya. Dia berkata dengan dingin kepada wanita kasar itu, "Jadilah anjing yang pintar dan minggirlah dari jalanku, sekarang." Melihat pemuda itu sama sekali tidak menaruh hormat pada keluarga Wang, Wang Hongbing menjadi tegas dan bertanya, "Anak muda, apakah kau tahu dengan siapa kau sedang bicara?" "Aku tahu, keluarga Wang," kan Qin Haodong menjawab seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. "Kamu adalah perusahaan real estate yang terkenal, dan ayah mertuamu adalah wakil direktur Biro Kebudayaan." Wang Hongbing berkata dengan bangga, "Benar sekali, sekarang lakukan apa yang istriku katakan dan suruh putrimu minta maaf kepada putraku, dan berjanji tidak akan mengikuti kontes besok." "Tidak, saya hanya ingin hadir dan saya akan menjadi pemenangnya." Si kecil menjawab dengan nada meniru. Wang Guan berteriak, "Lakukan apa yang kukatakan."
Jika kau bersikeras datang, aku akan menyuruh ayahku merontokkan gigi ayahmu. Si kecil berkata, itu hanya bualan, ayahku adalah pria terhebat di dunia, dan dia tidak takut pada ayahmu. Ma Hong berteriak, diam kau gadis kecil, ayahmu adalah seorang gigolo, bagaimana mungkin dia bisa menandingi keluarga Wang? Qin Haodong melirik orang-orang Wang Hongbing dan bertanya dengan tatapan ingin tahu, apakah kamu punya uang? Ma Hong ragu sejenak lalu menjawab, tentu saja, keluarga Wang punya cukup uang. Wang Hongbing bertanya, kamu mau uang, aku bisa memberimu 10.000 yuan asalkan putrimu tidak ikut kontes besok. Qin Haodong melambaikan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, tidak, saya khawatir Anda tidak punya cukup uang untuk membayar rumah sakit nanti. Wajah Wang Hongbing berubah dingin, dan dia berteriak dengan marah, kamu muak hidup, anak muda. Dia melambaikan tangannya dan berkata keras kepada pengawal di belakangnya, beri dia pelajaran yang berat, dan beritahu dia apa yang baik. Para pengawalnya sudah bersiap. Mereka sama sekali tidak menganggap serius pemuda itu karena dia tampak tidak berotot. Ketika mendengar perintah bos mereka langsung menyerang Qin Haodong. Pengawal di depan memukul wajah Qin Haodong. Dia ingin tampil baik di hadapan bosnya, berharap gajinya bulan depan bisa naik. Sayangnya, tinjunya yang melambai baru saja menyentuh pakaian Qin Haodong sebelum ia terlempar mundur dan menjatuhkan dua pengawal lainnya ke tanah. Qin Haodong menendang pengawal itu sambil menggendong bocah kecil itu. Kemudian dia menendang dua kali seperti sedang bermain sepak bola, menjatuhkan Wang Hongbing dan semua pengawalnya. Hebat, hebat, papa hebat sekali. Si kecil bertepuk tangan dengan riang. Wang Jiani awalnya khawatir Qin Haodong akan terluka, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Sebelum dia menekan tombol ketiga, semua pria di depannya telah tertembak. Ia ternganga kaget, sebab tak pernah menyangka pemuda yang selalu tersenyum itu ternyata seorang petarung yang tangguh. Bab 79 Mata Panda. Wajah Wang Hongbing dan Ma Hong tampak bingung. Mereka hendak memberi pelajaran kepada pemuda itu dan memberitahunya betapa kuatnya keluarga Wang, tetapi sebaliknya, pengawal mereka telah diberi pelajaran dalam waktu singkat. Qin Haodong berjalan ke arah mereka berdua sambil menggendong anak kecil itu, dan berkata dengan gembira, jika kalian ingin memanfaatkan kekuatan keluarga kalian untuk menindas orang lain, aku khawatir kalian akan membutuhkan keluarga yang jauh lebih besar daripada keluarga Wang. Setelah itu, tangan kanannya terjulur dengan cepat. Setelah beberapa kali suara ledakan, 4 mata panda muncul di wajah Wang Hongbing dan Ma Hong. Setelah memberi pelajaran kepada dua orang sombong itu, Qin Haodong menatap Wang Guan, anak laki-laki yang berdiri di sampingnya. Ia menepuk wajahnya dan berkata, anak muda, cobalah untuk menyelesaikan masalahmu sendiri di masa depan, jangan jadikan ayahmu sebagai kambing hitam, lagi pula, ayahmu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Setelah itu, dia pergi bersama si kecil dan Wang Jiani. Wang Hongbing merasakan keluhan yang sangat dalam. Matanya melotot. Keluarga Wang sudah terbiasa menjadi pengganggu dan tidak ada yang pernah membuat mereka kesal seperti itu sebelumnya. Dia menjadi semakin marah ketika melihat para pengawal tergeletak di tanah. Dia bergegas menghampiri dan menendang mereka dengan keras, dasar sampah sialan, kenapa aku masih membayar kalian, keluar dari sini sekarang juga. Ia mengira dirinya telah diinjak-injak oleh pemuda itu karena ketidakmampuan pengawalnya. Setelah ia melampiaskan kemarahannya kepada pengawalnya, ia memecat mereka semua. Ma Hong berkata dengan sepasang mata panda, sayang, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Wang Hongbing menggertakkan giginya dan berkata, aku juga, pemuda itu mengira dia bisa melanggar hukum hanya karena dia bisa bertarung, aku ingin dia tahu kekuatan keluarga Wang. Apa yang harus kita lakukan, haruskah kita memanggil polisi, tanya Ma Hong. Panggil polisi, apa kau sudah gila, kita tidak boleh malu seperti itu. Dia melotot ke arah Ma Hong. Keluarga Wang telah diberi pelajaran oleh seorang pemuda malang, dan mereka memanggil polisi. Bagaimana dia bisa hidup dengan rasa malu di kota Jiangnan jika berita itu menyebar? Tapi bocah gigolo itu terlalu kuat. Bahkan pengawal kami pun bukan tandingannya. Tidak masalah kalau dia tahu sedikit tentang kungfu, semua pengawal kita saat ini hanya sampah, tapi keluarga Wang kaya, dan kita bisa menemukan pengawal yang lebih baik, kata Wang Hongbing. Berita di jalan mengatakan bahwa pengawal dari Dedi Security Company cukup cakap, aku akan ke sana sekarang dan mencari pengawal terbaik untuk memberi pelajaran pada pemuda itu. Qin Haodong tidak tahu apa yang terjadi. Dia sedang berkendara meninggalkan galeri seni bersama Wang Jiani. Nyonya Wang, Anda mau kemana? Saya bisa mengantar Anda. Qin Haodong bertanya. Baiklah, silakan antar saya pulang, jawab Wang Jiani. Hari ini hari Minggu, kenapa tidak jalan-jalan dengan pacarmu? Tanya Qin Haodong dengan santai. Ekspresi Wang Jiani membeku dan berhenti bicara. Qin Haodong bisa melihat perubahan di wajahnya. Dia berhenti bertanya karena itu privasinya. Segera dia pergi ke tempat yang diberitahukan Wang Jiani kepadanya.
Selamat tinggal, Nyonya Wang. Si kecil melambaikan tangan pada Wang Jiani. Setelah berpamitan kepada ayah dan putrinya, Wang Jiani membuka pintu dan turun dari mobil. Beberapa langkah kemudian, sesosok tubuh melompat ke arahnya dan mencengkeram lengannya. Dasar jalang, akhirnya aku bisa menemukanmu. Seorang pria muda berusia 30-an tahun yang berbicara. Ia mengenakan setelan bermerek dan tampak baik-baik saja, kecuali wajahnya yang genit yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Dong Chao, kenapa kamu ada di sini? Wang Jiani panik ketika melihat pria itu. Kenapa aku di sini? Katakan saja, kau istriku, kau seharusnya tinggal bersamaku di rumahku daripada bermain-main. Dong Chao mengamati Wang Jiani dengan ekspresi penuh nafsu dan berkata, kamu pasti sudah mendekati banyak pria akhir-akhir ini, kamu jadi semakin seksi, dan payudaramu tampak semakin membesar, sekarang, bergeraklah, aku ingin memotretnya dengan baik. Setelah itu, dia menangkap Wang Jiani dan menyeretnya ke apartemen. Dong Chao, kau bajingan, lepaskan aku. Wang Jiani berjuang mati-matian, tetapi tidak mungkin dia bisa menandingi Dong Chao yang cukup kuat. Dia telah terseret maju sejauh 3 meter lagi hingga dia tidak punya pilihan lain selain menggigit lengan Dong Chao. Aduh, dasar jalang, beraninya kau menggigitku. Dong Chao menunduk melihat lengan yang sudah berlumuran darah. Ia menjadi marah, lalu mengangkat telapak tangannya dan menghantam wajah Wang Jiani. Namun, sebelum tangannya menyentuh wajah itu, wajahnya direbut oleh tangan kuat seseorang. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dong Chao menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda berusia 20-an memegang pergelangan tangannya. Pemuda itu menggendong seorang gadis kecil yang mungkin berusia 4 atau 5 tahun. Orang jahat, jangan ganggu Nyonya Wang. Si kecil berteriak pada Dong Chao. Qin Haodong juga berkata dengan dingin, pria macam apa yang tega memukul wanita. Siapa kamu? Aku sedang mengajari istriku sendiri, urus saja urusanmu sendiri dan minggirlah dari hadapanku. Dong Chao berusaha beberapa kali, tetapi gagal melepaskan tangan Qin Haodong. Dia melepaskan Wang Jiani dengan marah dan memukul wajah Qin Haodong dengan tangan lainnya. Pergilah ke neraka. Qin Haodong berteriak dingin dan mengangkat tangannya. Kemudian dia menghantam wajah Dong Chao. Dong Chao terlempar ke belakang setidaknya 3 atau 4 meter dan menghantam tanah dengan suara ledakan keras. Hebat, hebat, orang jahat, papa akan memukulmu jika kamu menggertak Nyonya Wang. Dia bangkit dari tanah dan meludahkan darah. Dia takut pada Qin Haodong, jadi alih-alih membalasnya, dia menunjuk Wang Jiani dan berteriak, dasar jalang, aku heran kenapa kau pergi diam-diam dariku ke Jiangnan, ternyata kau punya kekasih di sini, dan anak-anakmu sudah tumbuh besar. Jaga bicaramu, atau aku akan merontokkan semua gigimu. Qin Haodong tersenyum saat berbicara, tetapi Dong Chao merasa bahwa dia telah diselimuti oleh hawa dingin yang hebat. Dia tidak dapat menahan gemetar dan menyesali bahwa dia datang ke sini dengan tergesa-gesa sehingga dia lupa membawa pengawalnya sendiri. Anak muda, biar ku beritahu, aku salah satu dong di Shanghai, kau tidak boleh main-main denganku. Qin Haodong tersenyum singkat dan berkata, benarkah, bagaimana jika aku ingin mengganggumu? Anak muda, hanya karena aku sekarang di Jiangnan bukan berarti aku tidak bisa memberimu pelajaran, sepupuku cukup berpengaruh di dunia bawah Jiangnan, kau akan menderita jika aku memanggilnya ke sini, sekarang pergilah dari sini. Benarkah, kalau begitu, panggil saja dia, dan tunjukkan padaku seberapa besar penderitaan yang akan kutanggung. Wang Jiani telah meninggalkan kesan yang baik pada Qin Haodong, jadi dia ingin menolongnya demi si kecil dan membantunya keluar dari masalah. Tunggu saja di sini, anak muda, jangan lari kalau kau lelaki sejati. Dong Chao bangkit dari tanah dan mengeluarkan ponselnya. Lalu dia berkata, sepupu, seorang anak laki-laki gigolo menindasku di Jiangnan, cepatlah ke sini. Wajah Wang Jiani memucat karena panik, dia menarik lengan Qin Haodong dan berkata, Tuan Qin, sebaiknya Anda pergi dan bersembunyi, keluarga Dong cukup berpengaruh, meskipun kita berada di Jiangnan, kudengar sepupunya sebenarnya berpengaruh di dunia bawah dan merupakan kepala penjahat yang terkenal. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, tenang saja. Dia hanya seorang penjahat, bukan masalah besar. Si kecil menambahkan, ya, Nyonya Wang, papa memang tangguh, Anda tidak perlu takut selama dia ada di sini, begitu juga aku. Melihat putrinya yang imut, Qin Haodong tersenyum. Pada saat yang sama telepon di sakunya berdering, dia mengeluarkannya dan memeriksanya. Itu adalah panggilan dari Long Haiseng. Dia menyadari bahwa seminggu telah berlalu, dan hari ini adalah hari di mana dia harus pergi merawat putra Long Haiseng, Long Xiaobao. Dia menekan tombol jawab. Long Haiseng bertanya dengan sopan dari seberang, Dr. Qin, apakah Anda sedang sibuk sekarang? Apakah Anda punya waktu untuk memeriksa Xiaobao? Qin Haodong melirik Dong Chao yang sedang menelepon. Dia tahu akan butuh waktu lama sebelum dia bisa pergi, jadi dia berkata, tunggu sebentar. Aku mengalami beberapa masalah,
dan aku akan menghubungimu segera setelah aku menyelesaikannya. Long Haiseng langsung bertanya ketika mendengar Qin Haodong dalam masalah, kamu dalam masalah sekarang, bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Qin Haodong adalah orang yang paling ia sayangi sekarang, karena putranya, Long Xiaobao, semakin membaik dari hari ke hari setelah perawatan terakhirnya. Sekarang ia telah menghentikan dialisis dan kemoterapi. Tadi malam, mereka terkejut karena ada rambut pendek dan lembut di kepala Xiaobao. Sekarang yang paling mereka pedulikan adalah jika sesuatu terjadi pada Qin Haodong, perawatan Xiaobao akan terpengaruh. Qin Haodong berpikir sejenak dan merasa akan lebih baik jika dia menyerahkan masalah itu kepada Long Haiseng daripada dirinya sendiri. Jadi, dia berkata, ada yang mengganggu temanku di sini. Wajah Long Haiseng berubah dingin dan berkata, beraninya dia mengganggu temanmu. Sekarang berikan aku alamatnya, aku akan mengirim Da Fei ke sana secepatnya. Baiklah. Qin Haodong melirik rambu jalan di sebelahnya dan memberitahu Long Haiseng lokasi tepatnya. Dia menutup telepon, begitu pula Dong Chao. Dia menunjuk Qin Haodong dan yang lainnya, lalu berteriak, bocah gigolo, jadilah pria sejati dan jangan lari, kalian akan cukup menderita saat sepupuku datang ke sini. Katakan padanya untuk bergegas, waktuku sangat berharga. Dia mengabaikan Dong Chao setelah mengatakan itu. Dia menoleh ke Wang Jiani dan berkata, Nyonya Wang, apa yang terjadi di sini, bisakah Anda memberitahu saya secara spesifik? Wang Jiani tampak ragu-ragu, tetapi kemudian dia mengangguk dan berkata, saya sebenarnya sudah menikah, dan suami saya adalah sampah yang berdiri di sini. 5 menit kemudian, Qin Haodong sudah mendapatkan gambaran lengkap tentang keseluruhan cerita. Wang Jiani bertemu Dong Chao di sebuah pesta saat dia masih mahasiswa baru di perguruan tinggi. Dulu, Dong Chao berpura-pura cukup baik. Dia pandai bicara, pandai menari, dan pandai bernyanyi. Omong kosongnya yang manis memikat Wang Jiani, seorang gadis muda yang hampir tidak tahu apapun tentang cinta. Tak lama kemudian mereka menikah. Namun setelah mereka menikah, dia mendapati Dong Chao telah berbohong tentang segalanya. Dia sebenarnya seorang bajingan, bukan hanya karena dia berselingkuh, tetapi juga karena dia terus-menerus mengumpulkan orang untuk menggunakan narkoba dan terlibat dalam pergaulan bebas. Wang Jiani ingin bercerai begitu mengetahuinya, tetapi Dong Chao bersikeras tidak melakukannya. Dia tidak dapat menyingkirkannya karena keluarga Dong terlalu berpengaruh di Shanghai. Dengan cara itu, dia disiksa oleh Dong Chao. Beberapa bulan kemudian dia menderita penyakit menular seksual yang serius. Dia melarikan diri dari Shanghai dengan alasan mengobati penyakit, lalu dia bersembunyi di Jiangnan, bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Sudah setahun berlalu, dan dia pikir dia telah menyingkirkan Dong Chao. Tidak ada yang tahu bagaimana bajingan itu tahu tentang pesan Wang Jiani. Awalnya dia menelepon Wang Jiani dan memintanya untuk kembali ke Shanghai. Ternyata suasana hati Wang Jiani yang buruk di pagi hari itu karena telepon dari Dong Chao. Dia tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian, sampah itu tiba di Jiangnan dan menemukan rumahnya. Qin Haodong mendesah pelan. Wanita itu begitu polos. Keluarga Dong begitu berkuasa sehingga mereka pasti telah menemukannya saat mereka menelepon, dan itulah sebabnya mereka dapat menemukan tempat itu. Qin Haodong merasa kasihan pada wanita itu. Dia bertanya, apa rencanamu? Wang Jiani menyeka air mata di sudut matanya, dan matanya tampak sangat putus asa. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin menceraikannya, tetapi dia tidak mengizinkannya. Saya hanya bisa kembali bersamanya jika tidak ada pilihan lain. Qin Haodong berkata, aku bisa membantumu menyingkirkannya jika kau benar-benar mau. Wang Jiani berkata, tidak, keluarga Dong terlalu kuat, kau tidak perlu mendapat masalah karena aku. Bab 80 Keluarga Dokter Hewan. Masalah besar. Qin Haodong melirik Dong Chao, lalu tersenyum meremehkan. Tidak lebih dari sekadar hal yang mudah untuk berurusan dengan sampah sepertimu, dan itu sama sekali bukan masalah. Jangan terlalu bangga, anak muda, kau tidak akan punya waktu untuk menangis saat sepupuku datang ke sini. Saat Dong Chao berkata demikian, beberapa mobil off-road melaju kencang. Lebih dari 20 orang penjahat melompat dari mobil-mobil itu sambil memegang pipa baja dan pemotong di tangan mereka. Orang yang memimpin mereka memiliki tato kepala serigala besar di dadanya, terlihat sangat garang. Ini dia, sepupu, pria itu merayu istriku di depan kita, dan dia memukulku, kau harus memberinya pelajaran untukku. Tenanglah, kota Jiangnan adalah tempat kita, dan tidak ada seorang pun yang berani menggangguku atau saudara-saudaraku. Wolf menepuk bahu Dong Chao dan berkata dengan bangga, anak laki-laki gigolo itu mudah dihadapi, sekarang kamu bisa memberitahuku cara terbaik untuk melampiaskan amarahmu. Dong Chao menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berkata dengan wajah masam, dia baru saja memukulku, kita harus melumpuhkan kedua lengannya. Itu mudah, aku akan melakukannya. Setelah Wolf mengatakan itu, dia berjalan ke arah Qin Haodong. Orang jahat datang, Papa, orang jahat datang.
Anak kecil itu berteriak, tetapi dengan wajah gembira. Dia sama sekali tidak takut karena dia tidak takut pada orang jahat selama ayahnya ada di sini. Anak gigolo, beraninya kau mengacau dengan saudara-saudara Wolf, kau sudah muak hidup atau apa, sekarang potong tanganmu dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Qin Haodong menatapnya dan tersenyum. Katakan pada hewan itu, sepupumu, untuk menceraikan temanku, dan memberinya setidaknya 1 juta sebagai kompensasi, aku juga akan melepaskanmu hari ini. Wolf menoleh dengan tegas dan berkata, anak muda, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pernahkah kamu mendengar tentang Wolf saat kamu berada di kota Jiangnan? Qin Haodong berkata, saya belum pernah mendengar tentang Wolf, tetapi saya pernah bertemu beberapa anjing liar. Si kecil menunjuk dada Wolf dan berteriak keras, anjing, anjing jelek. Anak muda, kau sedang bermain-main dengan kematian. Wolf melambaikan tangannya yang besar dan berkata kepada para penjahat di belakangnya, saudara-saudara, mari kita beri pelajaran yang berat kepada anak muda itu. Para bajingan itu menjawab dan bergegas ke Qin Haodong, melambaikan senjata di tangan mereka. Pada saat yang sama, seseorang berteriak keras, berhenti, kalian semua, atau aku akan membunuhmu. Siapa kau berani bicara seperti itu padaku? Tanya Wolf dengan marah. Ia menoleh ke belakang dan melihat 10 sedan hitam berhenti di belakangnya. Saat pintu terbuka, lebih dari 20 orang keluar. Yang memimpin adalah seorang pria botak yang tingginya setidaknya 1,90 meter dan tampak seperti pembunuh. Dia adalah Da Fei, kepala prajurit Long Haiseng. Wolf tiba-tiba tercengang saat melihat Da Fei. Dia adalah seorang penjahat terkenal di kota, tetapi ada perbedaan besar antara dia dan manipulator bawah tanah, Long Haiseng. Dia bahkan tidak punya nyali untuk mengacaukan Da Fei yang hanya berdiri di hadapannya. Kak Da Fei, apa yang membawamu ke sini? Wolf menurunkan pinggangnya dan menghampiri Da Fei dengan wajah menyanjung. Bajingan, beraninya kau berkelahi dengan Dr. Qin. Apa kau tidak tahu bahwa dia adalah tamu kehormatan saudara Long? Setelah berkata demikian, dia menghantam muka Wolf beberapa kali dengan keras. Long Haiseng menugaskan sebagian besar pekerjaannya kepada Da Fei, jadi Da Fei memegang posisi yang cukup tinggi di antara para bajingan itu. Melihat dia mengalahkan Wolf, rekan-rekannya begitu takut sehingga tidak ada yang berani bersuara. Mulut Wolf dipukul hingga berdarah, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Dia menghadap ke depan dan bertanya, saudara Da Fei, siapa Dr. Qin? Saya sama sekali tidak tahu. Kepalamu pernah ditendang kuda, dia Dr. Qin, kata Da Fei sambil memukul wajah Wolf 2 kali lagi. Kemudian Da Fei berjalan ke arah Qin Haodong dengan hormat. Dia membungkuk dan meminta maaf. Dr. Qin, maaf aku terlambat, salahku karena bajingan itu menyinggungmu. Dia benar-benar terkesan dengan keterampilan dan kapasitas medis Qin Haodong, jadi rasa hormat itu datang dari hatinya. Qin Haodong bertanya dengan ringan, tidak apa-apa, kamu kenal anak anjing kecil ini. Anak anjing. Da Fei terdiam sejenak dan segera menyadari bahwa Qin Haodong sedang berbicara tentang Wolf. Dia menjawab dengan tergesa-gesa, semua orang yang tinggal di jalanan kota Jiangnan mengenal saudara Long, begitu juga orang ini, namun, dia hampir tidak dikenal, jadi kami jarang bertemu. Setelah itu, dia berbalik dan berteriak kepada Wolf, kemarilah dan minta maaf kepada Dr. Qin. Wolf merasa sangat takut saat ini. Seperti yang dikatakan Da Fei, dia mungkin terkenal di kalangan kota Jiangnan, tetapi di mata Long, dia bukan siapa-siapa. Karena kesal, Long Haiseng dapat dengan mudah menghancurkan kehidupan sosialnya di Jiangnan. Dr. Qin, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyadari bahwa saya telah menyinggung Anda. Kau seharusnya bersikap seolah kau menyesal saat mengatakan itu, sekarang, berlututlah. Da Fei kembali menghantam kepala Wolf saat mengatakan itu. Lutut Wolf jatuh ke tanah dengan keras. Dia mengutuk semua leluhur Dong Chao dalam hati karena dia tidak akan pernah berurusan dengan orang sebesar itu jika bukan karena dia. Tidak apa-apa, bangun saja. Qin Haodong tidak ingin terlalu menekan Wolf karena si kecil sedang bersamanya. Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih. Wolf bangkit dari tanah, tetapi dia tetap membungkuk dan kini berani untuk berdiri tegak. Dong Chao benar-benar tercengang saat melihat semua ini dari sisi lain. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan mengapa penyelamatnya berlutut di hadapan orang lain. Qin Haodong menunjuk ke arah Dong Chao dan bertanya, apakah dia salah satu dari kalian? Wolf mengangguk dan berkata, ya, tapi yang jauh, kok dia bisa menyinggungmu, aku tidak tahu. Dia berharap dia tidak memiliki hubungan dengan Dong Chao sekarang karena dia tidak akan bisa lagi tinggal di Jiangnan jika dia membuat saudara Long kesal. Qin Haodong berkata, lupakan saja, aku tidak menyalahkanmu karena kamu tidak mengetahuinya, sekarang suruh dia datang dan bicara padaku. Kau mendengarnya, Dr. Qin ingin kau datang untuk bicara, sekarang bawa pantatmu ke sini.
Wolf berbalik dan berteriak pada Dong Chao. Dia dan Dong Chao adalah saudara jauh, dan keluarga Dong cukup berpengaruh di Shanghai. Akan tetapi, keluarga Dong Chao hanyalah cabang, bukan anggota langsung keluarga Dong, jadi dia tidak takut menyinggung perasaannya. Aku. Dong Chao benar-benar tercengang. Dia ingin melarikan diri tetapi dia tahu tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia ingin pergi ke sana, tetapi dia takut ketika melihat Da Fei yang tampak ganas dan ingin membunuh. Da Fei melambaikan tangannya. Tak lama kemudian dua rekannya datang dan mengangkat Dong Chao di lehernya, membawanya langsung ke Qin Hao Dong. Sebelum dia sempat bicara, Da Fei menendang lututnya, sehingga dia terjatuh ke tanah dengan keras. Qin Hao Dong menatap Dong Chao dan berkata, "Aku tahu bagaimana kau menipu Wang Jiani. Aku akan menunjukkan jalan yang benar sekarang. Kau ceraikan dia, tanda tangani semua surat-surat itu, dan bayar dia 1 juta sebagai kompensasi." "Tidak, sama sekali tidak, dia istri sah saya, tidak ada yang bisa memaksa saya menceraikannya." Dong Chao langsung berteriak. "Apa yang kau teriakkan? Kau tahu siapa yang kau bicarakan?" Da Fei maju dan menghantam wajah Dong Chao dengan keras. Wajahnya langsung berdarah dan bengkak, dengan darah di sudut mulutnya. Qin Hao Dong tahu bahwa ini tidak akan mudah. Dia berbalik dan membiarkan Wang Jiani menggendong si kecil, lalu berkata, "Bawa saja dia pulang dulu, aku akan menjemputnya nanti." Wang Jiani mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa anak kecil itu ke rumahnya. Dia tahu ada cara tertentu untuk membiarkan Dong Chao menyerahkannya, tetapi dia tidak ingin si kecil melihatnya, jadi dia membiarkan Wang Jiani membawa Tang Tang pergi. Dia menoleh ke belakang dan berkata kepada Dong Chao, "Perceraian adalah pilihan terbaikmu, aku pikir kamu harus menyetujuinya." "Tidak, aku tidak setuju." Meskipun pipi Dong Chao bengkak, dia menolaknya tanpa ragu-ragu dengan keberanian yang tak terkira. "Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju, kalau begitu mari kita bicarakan pilihan kedua." Qin Hao Dong menoleh ke Da Fei dan berkata, "Sampah ini telah menipu dan menyakiti banyak wanita baik. Apakah kamu tahu apakah ada di antara teman-temanmu yang tahu tentang pengebirian? Kita harus memotong alat itu darinya jika dia menyakiti orang lain di masa mendatang." "Ya, teman-temanku memang berbakat, mereka tahu segalanya." Da Fei berteriak pada salah satu temannya yang kurus, "Little Five, kemarilah." "Salam, Dr. Qin." Pria bernama Little Five itu menyapa Qin Hao Dong dengan hormat. Dia telah diajari pelajaran di taman hiburan hari itu dan sangat terkesan dengan Qin Hao Dong. Da Fei memperkenalkannya, "Dr. Qin, si kecil kelima berasal dari keluarga dokter hewan, dia ahli dalam mengebiri babi." Qin Hao Dong mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, potong saja dia, dan kirim dia ke istana sebagai kasim, bisakah kamu melakukannya?" Little Five menepuk dadanya dengan bangga dan menjawab, "Jangan khawatir, Dr. Qin, tubuh manusia mirip dengan hewan, tidak akan memakan waktu lebih dari 3 menit." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah tas kulit dari saku di belakang pinggangnya. Di dalamnya terdapat berbagai macam pisau mengilap, membuat orang merinding saat melihatnya. "Tidak buruk." Qin Hao Dong mengangguk puas dan berkata kepada Da Fei, "Tidak pantas melakukannya di jalan karena orang lain mungkin melihatnya, cari mobil dan suruh Little Five mengebiri di dalam mobil." Dong Chao langsung jatuh terduduk saat melihat pisau-pisau mengilap di tangan Little Five. Ia tidak lagi sekuat dulu. Da Fei melambaikan tangannya. 4 atau 5 orang temannya datang dan menjemput Dong Chao. Kemudian mereka membawanya ke kendaraan off-road di pinggir jalan. Qin Hao Dong berkata pada Little Five, "Pastikan potongannya selesai." "Jangan khawatir, Dr. Qin, saya akan menyelesaikannya dengan tuntas, tidak ada yang tersisa." Little Five berjalan ke kendaraan off-road sambil mengatakan itu. Matanya berbinar karena kegembiraan. Sepertinya dia memang berasal dari keluarga dokter hewan dan dia sangat tertarik dengan pekerjaan itu. "Dr. Qin, saya setuju untuk bercerai, kasihanilah." Tak lama setelah si kecil 5 melompat ke atas kendaraan off-road, Dong Chao berteriak seperti babi yang sedang disembelih karena dia yakin bahwa Qin Hao Dong benar-benar akan mengirimnya ke istana sebagai seorang kasim. Namun, dia tidak ingin meninggalkan Wang Jiani, wanita datang dan pergi, hanya benda itu yang akan bersamanya selamanya. Dia tidak akan pernah menemukan penggantinya jika benda itu terputus. Qin Hao Dong mencibir dan melambaikan tangan ke arah Da Fei. Da Fei segera meminta bawahannya untuk membawa Dong Chao ke sini. Sekarang kaki Dong Chao mati rasa karena ketakutan. Dia diseret ke sini oleh 2 orang lainnya karena dia hampir tidak bisa berjalan. Saat dia mendekat, bau pesing yang menyengat tercium. Dia mengompol. "Aku akan meminta seseorang menyiapkan surat perjanjian perceraian sekarang, kau akan segera menandatanganinya." Qin Hao Dong menatap Dong Chao dengan tajam. "Sekarang ingat kata-kataku, ini satu-satunya kesempatanmu. Kau akan kehilangan kesempatan untuk menandatangani jika kau berani mempermainkanku kali ini, lebih baik kau dikebiri daripada menandatangani surat-surat." Little Five berkata,
Dr. Qin, bagaimana kalau aku potong saja dia, ini terlalu merepotkan. Dong Chao sangat takut hingga menggigil dan berkata, saya akan menandatanganinya sekarang. Qin Haodong berkata kepada Da Fei, sekarang cari pengacara dan buat perjanjian perceraian sesuai dengan apa yang saya katakan, biarkan dia mentransfer uangnya sekarang, 1 juta, tidak kurang 1 sen pun. Jangan khawatir, Dr. Qin, saya akan segera menyelesaikannya. Da Fei segera memanggil pengacara dan membiarkan Dong Chao mentransfer 1 juta ke rekeningnya. 10 menit kemudian, seorang pengacara datang dengan tergesa-gesa, menenteng koper. Ia meletakkan surat perjanjian perceraian di hadapan Dong Chao.